choose love. I wicked God. So, yeah. You okay? Yeah. Dewa adalah sosok makhluk abadi yang mempunyai kekuatan luar biasa. Namun bagaimana jadinya jika dewa bisa dibunuh dan dimusnahkan dari keabadiannya? Dengan sebuah pedang misterius, seorang pria berambisi membunuh para dewa. Lalu siapakah yang mampu melakukan hal itu? Tak usah berlama-lama, mari masuk ke dalam pembahasan. Film diawali, di sebuah lahan tandus ada seorang pria bernama Gore. Ia berjalan bersama anaknya bernama Love. Gore dan anaknya harus berjuang mencari makanan dan minuman, karena sudah beberapa hari Gore dan anaknya tak mendapat apapun yang bisa dimakan ataupun diminum. Di sini, Gore masih percaya dan berdoa kepada dewa pujaannya. Ia berdoa agar diberi pertolongan. Namun apa daya, dewa yang ia puja tak kunjung menunjukkan pertolongannya. Hingga akhirnya, Love harus tewas karena sudah tak sanggup bertahan. Gore sendiri sudah sekarat dan hanya bisa memeluk kuburan anaknya. Tak lama ada bisikan yang meminta Gore untuk mengikutinya. Bisikan itu membawanya ke sebuah tempat yang subur. Di sana terdapat air dan juga buah-buahan. Tanpa buang-buang waktu, Gore langsung memakan buah-buahan tersebut. Tak lama, muncul satu sosok dewa yang bernama Rapu. Gore mengira ini hadiah dari Dewa Rapu karena selalu memujanya. Tapi betapa terkejutnya ia bahwa Dewa Rapu tak pernah peduli dengan penderitaan yang dialami oleh Gore. Karena kecewa, Gore kemudian membuang kalung lambang Dewa Rapu dan tak akan memuja Dewa Rapu tersebut. Atas penghinaan itu, Dewa Rapu marah dan mencekik Gore. Tapi tiba-tiba, pedang Necrosword memilih Gore untuk menjadi pemiliknya. Pedang itulah yang mampu membunuh dewa sekalipun. Akhirnya, Rapu mati di tangan Gore. Dan Gore seraya bersumpah akan membunuh semua dewa. Oh gods will die. Film kemudian dibawa saat Krog sedang menceritakan kisah singkat Thor setelah perang berakhir. Thor lebih banyak bersantai dan bersedih karena kehilangan orang-orang di dekatnya, termasuk cinta sejatinya yaitu Jane Foster. Tak lama, kesedihan Thor sedikit berkurang, karena ia harus beraksi dalam membantu kerajaan Yakan saat diserang oleh monster Habuska. Dengan senjata barunya bernama Stormbreaker, Thor melesat menuju pertempuran. Saat sudah sampai, monster ini bukanlah masalah sulit. Thor Dewa Petir dengan mudah mengalahkan semua monster dan menghancurkan istana mereka. Karena jasanya, Dewa Yakan memberikan Thor hadiah 2 ekor kambing yang memiliki suara amat nyaring. Ia pun membawa kambing tersebut masuk ke dalam pesawat, walaupun suaranya sangat mengganggu. Tak lama, Thor dan kawan-kawan mendapat kabar dari Lady Sif bahwa ia sedang sekarat dan membutuhkan bantuan Thor. God Butcher. It's a warning. Look at all of the... Lady Sif mengatakan ada pria gila yang berambisi membunuh semua dewa.
dan setelah ini ia akan pergi ke Asgard. What happened to you? I've been hunting a butcher. It's coming. It is next. You're missing an arm. I'm gonna get you home. Jauh di bumi, Dr. Jane Foster sedang melakukan pengobatan untuk dirinya sendiri. Jane menderita kanker stadium 4. Semua pengobatan tak membuatnya membaik. Sebelum kemudian, ia membaca sebuah buku yang mengatakan bahwa senjata Thor yaitu palu Mjolnir bisa memberi kekuatan dan kesehatan. Jane kemudian pergi ke tempat di mana Mjolnir berada. Walaupun sudah hancur, namun Mjolnir masih mampu memancarkan kekuatan yang luar biasa. Saat Jane mulai mendekat, Mjolnir akhirnya bersatu kembali. Film kemudian dibawa kembali ke Thor dan kawan-kawan. Di sini, Thor berpisah dengan para Guardian dan akan menjalankan misi dengan Korg serta 2 kambingnya. Stormbreaker! Get up, you freaking crazy. Singkat cerita, Gorr telah sampai di kota Asgard. Dia pun mulai mengeluarkan monster-monster bayangan. Baru juga mulai, Valkyrie dan para penduduk dewasa melawan para monster tersebut. Thor dan juga Korg juga sampai di tempat itu dan langsung mengeluarkan kekuatan mereka masing-masing. Di sela pertarungan, Thor merasakan kehadiran dewa petir lain, dan itu terlihat tak asing. Who's the new guy? That guy. Dan terlihat Mjolnir muncul dan menghancurkan monster. Thor menyangka Mjolnir telah kembali kepadanya. Ternyata kini Mjolnir telah menemukan pemilik barunya, yaitu Jane Foster. Betapa kagetnya Thor mengetahui bahwa mantan palunya kini dimiliki mantan kekasihnya. Dengan sedikit kaku, Thor mulai menyapa Jane. Kemudian keduanya berusaha untuk tak mengenang masa lalu yang pedih. Jadi, dulu Thor dan Jane merupakan sepasang kekasih. Diawali dengan hubungan yang amat romantis, hingga Thor sendiri yang meminta Mjolnir untuk menjaga Jane. I need you to promise me you'll always protect her. Tapi seiring waktu berjalan, keduanya mulai memiliki kesibukan masing-masing, yang akhirnya membuat hubungan mereka semakin hari semakin renggang, dan diakhiri dengan perpisahan. Kembali ke pertempuran, Gorr mulai menyerang Thor secara langsung. Dengan kekuatan pedangnya, Gorr sempat menyudutkan Thor. Tapi bukan Thor namanya jika dikalahkan begitu cepat. Dengan mode marahnya, Thor membalikan keadaan. Gorr kemudian mengubah rencananya. Ia beralih menculik para anak-anak yang sedari tadi melihat pertarungan para pahlawan dari dalam kamar. Anak-anak ini dikumpulkan dan dikurung dalam sebuah kurungan yang sulit untuk ditembus. Jane Foster sampai mencari mengelilingi bumi beberapa kali, namun tetap tak bisa menemukan anak-anak yang diculik oleh Gorr. Pagi harinya, para orang tua korban penculikan berkumpul di sebuah aula. Mereka mempertanyakan kepada Thor dan kawan-kawan bagaimana cara menyelamatkan anak-anak. Times like this, we need to unite, come together. I'll be back in a minute. Didn't find them. Everyone out! Setelah itu, salah satu anak yang diculik, putra Hamidal bernama Axel, menghubungi Thor dengan mata gaibnya. Dengan kekuatan mata itu, Thor pun bisa datang ke lokasi penculikan, namun dalam bentuk virtual. Jadi, Thor hanya bisa menyemangati anak-anak tersebut, tanpa bisa menolongnya. Thor kemudian menyadari bahwa mereka dibawa ke dunia bayangan. Sehingga Thor membutuhkan bantuan dari para dewa. Valkyrie menyarankan untuk pergi ke Omnipotensi, tempat di mana para dewa berada, seperti Zeus, Ra, Hercules, dan lain-lain. We could recruit Ra, Hercules, do my towing. Sebelum berangkat, kita diperlihatkan penyakit dari Jane yang semakin parah, tapi ia berusaha menutupinya. Lanjut lagi, Stormbreaker kemudian dijadikan mesin kapal, serta 2 kambing raksasa dijadikan kemudi untuk membawa mereka ke Omnipotensi. Quick, children! Okay, we should go.
Singkat cerita, mereka berhasil mencapai kota para dewa. Di film ini sedikit diceritakan, Thor berpindah mitologi. Jadi, mereka juga harus menyamar untuk menyelinap di antara para dewa Yunani. Mereka kemudian masuk ke dalam aula, yang di dalamnya sudah dipenuhi para dewa. Valkyrie memiliki ide, jika Zeus tak mau membantu, maka ia berencana untuk mengambil petir Zeus secara paksa dan dengan kekerasan jika perlu. Namun Thor berpendapat lain, ia memilih untuk berdiplomasi. Dan kini tibalah waktu datangnya sang Raja Dewa, Zeus yang agung. Zeus di film kali ini tidak seperti gambaran Zeus pada umumnya, yang terlihat garang dan berwibawa. Zeus di sini malah terlihat kocak dengan penampilannya yang unik. Walaupun begitu, Zeus tetaplah raja para dewa. Ia menunjukkan sedikit kekuatannya yang membuat para undangan bersorak kagum. Saat Zeus sedang berpidato, Thor dan kawan-kawan malah sibuk berdebat, yang akhirnya Thor dipaksa untuk maju ke depan. Say to the group. Sorry. Edge. Gotcha. Thor kemudian mengungkapkan keinginannya untuk meminta bantuan dari Zeus, atau setidaknya meminjamkan petir miliknya. Tapi siapa sangka, Zeus menolak permohonan Thor. Zeus malah menghina Thor dan lebih memilih untuk tetap di omnipotensi, karena ia merasa Gorr bukan urusannya, melainkan urusan Thor dan rakyat Asgard. How the mighty have fallen. My hero. Do you think we are? The God Police? God! Oh, you didn't say go! Atas penolakan itu, Thor kemudian menjadi marah. Ditambah lagi, Krok harus hancur karena terkena petir Zeus. Beruntungnya ia masih hidup. Saat Zeus melempar petir ke arah Thor, Thor dengan mudah mengembalikannya dan membuat Zeus pun tumbang. Setelah itu, Krok segera memanggil kambingnya untuk pergi dari tempat itu. Dan tak lupa Valkyrie mengambil senjata petir milik Zeus. Dan mereka pun kabur. Malam harinya, Thor menceritakan pencapaiannya kepada Axel dan anak-anak lain untuk menguatkan mental mereka selama diculik. Setelah itu, Thor, Valkyrie, Krok, dan juga Jane berangkat menuju dunia bayangan. Selama perjalanan, Thor memanfaatkan waktu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jane. Dan hubungan keduanya kembali romantis dan ditutup dengan kiss love. Di dalam kapal, keadaan berbeda, di mana Valkyrie galau karena pernah kehilangan orang-orang yang dicinta. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi tujuan. Di sini semua warna menghilang dan berubah menjadi hitam putih. Mereka menemukan kurungannya, namun para anak-anak tak berada di sana. Mereka akhirnya masuk ke sebuah ruangan untuk mencari petunjuk. Jane kemudian mendapati bahwa Stormbreaker akan digunakan membuka Eternity, atau tempat penciptaan awal, atau juga bisa disebut juga tempat Tuhan berada. Dengan kekuatan Stormbreaker, yaitu Bifrost, maka gerbang Eternity akan terbuka. Menyadari itu, Jane kemudian berlari dan membuang Stormbreaker. Karena semua ini adalah jebakan. You tell me why you just threw Stormbreaker out the window. Setelah itu, Gorr keluar dari persembunyiannya. Saat akan diserang, ia menggunakan kekuatan bayangannya untuk mengikat mereka bertiga. Gorr juga memaksa Thor untuk memanggil Stormbreaker. Ia juga sempat membuka semua kisah yang dialami oleh Valkyrie yang kehilangan keluarganya, sedangkan para dewa tak pernah menolongnya. Untuk Jane, Gorr mengatakan bahwa Jane kini sekarat. Kekuatan Mjolnir tak bisa menghilangkan kankernya. Tapi kekuatan Mjolnir malah membuat fisik Jane semakin sakit karena kekuatan besar untuk mengendalikan Mjolnir. Di sini, Thor disuruh memilih Jane mati atau memanggil Stormbreaker. Jane dicekik hingga sekarat. Akhirnya, Thor memanggil Stormbreaker dengan kekuatan yang dahsyat membuat semua terhempas. Thor, Valkyrie, dan juga Jane selamat. Gorr kemudian memanggil monster bayangan. Setelah itu, ia akan berhadapan dengan Thor.
Jen sedikit kewalahan menghadapi para monster bayangan ini. Ditambah lagi, fisiknya kian melemah akibat sakit kanker yang dialaminya. Valkyrie sempat berhasil menusuk Gore dari belakang. Namun sayang, Gore bisa membalikan keadaan dengan berbalik menusuk Valkyrie. Melihat situasi yang kian memburuk, Jen meminta Thor untuk segera pergi dari tempat itu dan membawa Valkyrie untuk diobati. Saat Thor membuka Bifrost, Gore tiba-tiba muncul kembali dan berhasil menarik Stormbreaker. Sedangkan Thor dan lainnya terpental di kota Asgard. Valkyrie tak bisa lagi ikut bertempur. Begitu juga dengan Jen. Ia harus dirawat karena keadaannya semakin parah. Thor yang menyadari bahwa Jen bisa saja mati jika kembali bertempur, mempunyai rencana untuk pergi sendirian. Walaupun Jen sempat memaksa untuk ikut, Thor tetap melarangnya demi bisa bersama Jen setelah perang selesai. Thor kemudian pergi menuju gerbang Eternity untuk menyelamatkan para anak-anak Asgard. Dan inilah gerbang Eternity. Gore dan para anak-anak sudah berada di sana. Tanpa buang-buang waktu, Gore langsung mengaktifkan kekuatan Stormbreaker guna membuka gerbang menuju Eternity. Saat sebuah kepala patung jatuh dan akan menimpa anak-anak, Thor sang pahlawan datang. Thor kemudian berorasi dan memberikan semangat pada anak-anak. Setelah itu, Thor membagikan kekuatannya kepada anak-anak Asgard tersebut, sehingga mereka memiliki kekuatan petir seperti Thor. Mereka pun maju bersamaan. Gore juga tak mau kalah. Ia mengeluarkan banyak monster untuk melindungi Stormbreaker dari gangguan Thor dan juga anak-anak Asgard. Pertempuran pun dimulai. Para anak-anak Asgard membantai semua monster bayangan milik Gore. Thor sendiri langsung berhadapan dengan Gore. Pertarungan sengit tersaji, namun Gore masih unggul dibanding Thor yang menggunakan petir Zeus. Di tempat lain, Jen merasakan kesulitan yang dialami Thor. Begitu juga dengan Mjolnir yang telah siap di samping Jen. Kembali ke Thor. Thor sudah terpojok. Ia hampir saja mati ditusuk pedang milik Gore. Namun beruntungnya, Jen datang tepat waktu. Kedatangan Jen tak membuat Thor senang karena ia tahu akan kehilangan Jen. Setelah 2 lawan 1, Gore mulai kewalahan. Jen meminta Thor untuk menghentikan Stormbreaker membuka gerbang Eternity. Namun itu sangat sulit. Berkali-kali Thor berusaha, namun Stormbreaker tak mau berhenti. Setelah perjuangan yang keras, akhirnya Stormbreaker pun berhenti, namun gerbang Eternity sudah mulai terbuka. Pertarungan kembali terjadi. Jen mulai sekarat. Saat itulah Jen melemparkan Mjolnir dan berhasil menghancurkan pedang Necrosword. Gore tak mau kalah, ia kembali menarik pedang tersebut. Tapi hal itu percuma. Jen kemudian menarik serpihan pecahan pedang Necrosword dan menghancurkannya dengan kekuatan penuh, hingga ia kehabisan tenaga. Akhirnya pedang mengerikan itu benar-benar hancur. Thor yang fokus dengan keadaan Jen tak mengetahui bahwa Gore telah berjalan memasuki gerbang menuju Eternity. Seketika itu juga tempat mereka berpijak berubah, dan inilah Eternity, tempat penciptaan awal. Saat Gore ingin mengucapkan permintaannya, Thor berkata bahwa Gore menang dan Thor memilih cinta. Saat itulah Gore menyadari betapa ia merindukan anaknya, yaitu Love. Gore mengenang saat-saat terakhir dengan Love, dan akhirnya Gore mengucapkan permintaannya. Ternyata Gore meminta agar Love kembali hidup. Saat ini, Thor dan Gore sama-sama sedang menatap orang terkasih. Bedanya di pihak Thor, Jen yang sekarat dan akhirnya meninggal. Sedangkan Gore sendirilah yang sekarat di depan Love, anaknya. Sebelum tewas, Gore menitipkan Love untuk dijaga oleh Thor. Film kemudian memperlihatkan anak-anak Asgard kembali bertemu dengan keluarga mereka. Setelah beberapa waktu, inilah Thor sekarang yang kini tengah sibuk merawat Love. Hello. There you go. Hey. Walaupun masih anak-anak, namun Love memiliki kekuatan luar biasa di matanya. Stormbreaker akhirnya dipegang oleh Love, sedangkan Mjolnir kembali bersama Thor. Mereka berdua akan menjadi pasangan seperti judul film kali ini, yaitu Love and Thunder. Dan film pun tamat. Itulah tadi film Love and Thunder yang rilis di tahun 2022.
Akhirnya, Mjolnir yang sempat hancur dan juga sempat dimiliki oleh Jane Foster, kini telah kembali bersama Thor. Di film ini juga diperlihatkan sebuah cuplikan, di mana Zeus yang merasa terhina atas kelakuan Thor, kemudian memanggil anaknya yaitu Hercules, untuk membalas penghinaan yang dilakukan oleh Thor dan kawan-kawan. Mungkinkah film Thor selanjutnya akan melawan Hercules? Kita tunggu saja. Sekian dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film-film seru lainnya, dan bye.